Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Memahami Kalimat sebagai Satuan di dalam Teks. Kami sendiri mengangkat 2 pokok pembahasan. Yang pertama ada kaidah kalimat dan yang kedua ada kaidah paragraf. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh El dan Nurjana selaku saya sendiri, dan untuk penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh Arif Rahman Hakim, dan penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh Muhammad Bukhari, dan penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Mutmainah. Bahasan pertama mengenai kaidah kalimat, yang dimana terdapat pengertian dari kalimat itu sendiri. Kalimat merupakan satuan bahasa yang lebih besar daripada kata atau frasa, yang umumnya muncul dalam tulisan atau pembicaraan berupa rangkaian kata yang menyatakan pikiran tertentu yang secara relatif dapat berdiri sendiri dan intonasinya menunjukkan batas antara sesamanya. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara yang naik turun, keras lembut di sela jedanya, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan, berupa huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Yang selanjutnya terdapat unsur kalimat. Sebuah kalimat yang baik harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Sekurang-kurangnya harus memenuhi 2 hal, antara lain subjek dan predikat. Unsur yang lain juga harus hadir dan itu disebut objek. Untuk keterangan, hal itu tidak terlalu dipentingkan karena untuk keterangan sendiri itu bersifat sebagai sekunder. Adapun unsur-unsur dalam suatu kalimat antara lain subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, di antaranya ada struktur kalimat, ada syarat kalimat, dan ada jenis-jenis kalimat ya. Yang pertama ada struktur kalimat. Struktur kalimat adalah sebuah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat yang di dalamnya ada beberapa unsur ya. Di antaranya satu subjek, kedua predikat, ketiga objek, dan yang terakhir ada keterangan ya. Dimana unsur-unsur struktur kalimat yang tersebut ya memiliki sifat yang sifatnya relatif tetap ya. 4 struktur di atas ya memiliki perannya masing-masing ya. Yang pertama ada subjek. Subjek berperan sebagai inti atau pokok daripada pembicaraan, dapat berupa kata atau frase. Kemudian ada predikat. Predikat berperan sebagai untuk menjelaskan subjek. Terakhir kemudian ada objek dan keterangan yang perannya itu di akhir atau di belakang kalimat ya. Kemudian ada keterangan. Keterangan itu ada 3 ya, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, dan keterangan suasana ya. Oke, langsung ke materi selanjutnya, ada syarat kalimat ya. Yang harus diperhatikan dalam menentukan sebuah pernyataan yang berupa kalimat atau bukan ada 2. Yang pertama adanya predikat ya. Yang kedua adanya permutasi unsur kalimat. Nah, gitu ya. Kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat atau patokan dalam mengetes sebuah pernyataan ya. Dimana dalam realisasinya setiap kalimat sekurang-kurangnya berisi predikat begitu. Nah, untuk menentukan predikat sendiri dalam sebuah kalimat dapat dilakukan pemeriksaan terhadap verbanya di dalam untaian kata yang bersangkutan ya. Karena pada umumnya ya kalimat bahasa Indonesia itu berpredikat verbal. Oke ya. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, masuk ke materi selanjutnya, itu ada jenis-jenis kalimat ya. Untuk mengetahui jenis kalimat ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kita harus memperhatikan dari kalimat dari segi maknanya, terus kita harus perhatikan berdasarkan biatesis kalimat, terus yang ketiga kita harus perhatikan berdasarkan urutan katanya. Dari ketiga hal yang tadi barulah kita dapat mengetahui ya kan
dapat mengetahui jenis-jenis kalimat ini. Jenis kalimat ini kalimat seperti ini termasuk jenis kalimat apa gitu kan ya. Yang pertama, dari segi maknanya kita dapat mengetahui kalimat ini apakah kalimat berita, apakah kalimat perintah, atau kalimat tanya. Nah, yang kedua, berdasarkan biatesis kalimat. Nah, dari biatesis kalimat ini kita dapat mengetahui kalimat ini termasuk kalimat aktif atau kalimat pasif. Nah, ya. Terus yang ketiga, berdasarkan urutan kata, ya. Dari urutan kata, berdasarkan urutan kata kita dapat mengetahui kalimat ini termasuk kalimat nominal, kalimat ini termasuk kalimat inversi, kalimat ini termasuk kalimat minor, atau kalimat ini termasuk kalimat mayor. Nah, itu. Jadi 3 hal yang tadi kita harus perhatikan untuk mengetahui jenis-jenis kalimat. Tadi ada kalimat kita dapat mengetahui dari segi maknanya, kita dapat mengetahui dari biatesis kalimat, kita dapat mengetahui dari urutan katanya, ya. Sekian dari saya, sekurang-kurangnya mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran ya. Sekian, lanjut ke materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bukhari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Apa sih pengertian paragraf itu? Paragraf adalah jenis tulisan yang memiliki suatu tujuan atau ide dalam karya tulis. Paragraf menjadi penting untuk mengelompokkan ide dan topik tertentu. Paragraf memiliki pikiran pokok atau gagasan utama di dalam kalimat-kalimatnya. Paragraf juga disebut sebagai alinea. Isi paragraf terdiri dari sekumpulan kalimat yang terkait satu sama lain dalam satu gagasan yang sama. Awal paragraf biasanya ditandai dengan masuk ke baris baru. Dalam satu paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat. Yang kedua ada unsur paragraf. Apa saja sih unsur paragraf itu? Unsur paragraf yang pertama yaitu topik. Topik atau gagasan utama merupakan unsur paling penting yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf, yang dimana biasanya berupa masalah atau gagasan seorang pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama merupakan sebuah kalimat yang mengandung gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Sebuah kalimat yang memiliki sifat umum dikarenakan supaya bisa dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung merupakan suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Fungsinya menguatkan atau mendukung gagasan utama pada kalimat utama dengan memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang keempat, ada transisi. Agar menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalamnya disusun menggunakan transisi atau konjungsi. Ada 2 macam konjungsi yang bisa dipakai. Yang pertama, konjungsi intrakalimat yang merupakan kata sambung antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konjungsi antar kalimat yang merupakan sebuah penghubung antara kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf. Contohnya yaitu, lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain sebagainya. Yang kelima dari unsur paragraf yaitu penegas. Unsur ini tidak memiliki peran yang sangat begitu penting dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf mempunyai unsur penegas. Fungsi ini sebagai penambah daya tarik suatu paragraf dalam menghindari kebosanan ketika sedang membaca. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang struktur paragraf. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, paragraf terdiri dari atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan
kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan, dan yang kedua kepaduan, ketiga yaitu kelengkapan. Jenis-jenis paragraf di sini yaitu paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dan yang ketiga paragraf eksposisi, dan yang keempat yaitu paragraf narasi, dan yang kelima paragraf deskripsi. Oke, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.